Sejarah ditulis oleh para pemenang. Sebuah ungkapan yang sering kita dengar. Dan dalam salah satu babak paling epik dalam sejarah manusia, perlombaan untuk mengelilingi dunia, pemenangnya seolah sudah jelas. Tanyakan pada siapapun, siapa manusia pertama yang mengelilingi dunia? Mereka mungkin akan menjawab Ferdinand Magellan. Sebuah jawaban yang keliru, karena Magellan tewas sebelum misinya selesai. Mereka yang lebih tahu mungkin akan menjawab, Sebastian Elcano, kapten yang berhasil membawa satu kapal tersisa, Victoria, kembali ke Spanyol. Jawaban itu benar secara teknis, tapi sejarah seringkali memiliki catatan kaki, cerita yang tersembunyi di antara baris-baris kemenangan. Bagaimana jika aku bilang, orang pertama yang secara personal menyelesaikan putaran penuh mengelilingi planet ini bukanlah seorang kapten Eropa, melainkan seorang pemuda dari Malaka? Seorang anak Nusantara yang nasibnya dihapus dari halaman terakhir petualangan akbar ini. Namanya Enrique. Dan perjalanannya dimulai dengan sebuah tragedi. Di awal abad ke-16, dunia dikuasai oleh demam rempah-rempah. Cengkeh, pala, dan lada, harganya setara bahkan melebihi emas di Eropa. Dan jantung dari perdagangan ini ada di sini, di Malaka. Sebuah kota kosmopolitan yang menjadi gerbang utama menuju kepulauan rempah-rempah, Maluku. Siapapun yang menguasai Malaka, ia menguasai urat nadi ekonomi dunia. Pada tahun 1511, surga perdagangan ini berubah menjadi neraka. Armada Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque yang kejam, menaklukkan kota ini. Di tengah pertumpahan darah dan penjarahan itu, seorang perwira muda Portugis bernama Fernão de Magalhães, atau Ferdinand Magellan, ikut ambil bagian. Di sanalah, ia menawan seorang pemuda lokal sebagai budak. Sejarah tidak mencatat nama aslinya, hanya nama baptis yang diberikan padanya, Enrique de Malaca. Selama hampir satu dekade, Enrique hidup di Eropa bersama Magellan. Dia bukan lagi sekadar tawanan, tapi telah menjadi aset yang tak ternilai. Dia cerdas, cepat belajar, dan menjadi penerjemah pribadi sekaligus orang kepercayaan Magellan. Dia belajar bahasa Spanyol dan Portugis, tapi yang terpenting, dia membawa pengetahuan yang tak dimiliki orang Eropa manapun. Dia adalah penutur asli bahasa Melayu. Pada masa itu, bahasa Melayu adalah lingua franca, bahasa pergaulan yang membentang dari Sumatera hingga Filipina. Magellan sadar, pengetahuan Enrique adalah kunci yang bisa membuka gerbang kekayaan di timur. Tanpa sadar, Enrique telah menyelesaikan separuh perjalanan keliling dunianya, dari timur ke barat. Separuh perjalanan yang menyakitkan, yang membawanya jauh dari rumah. Sementara itu, Magellan, yang merasa jasanya tidak dihargai di Portugal, menyeberang ke Spanyol dengan sebuah rencana yang dianggap gila, mencapai kepulauan rempah-rempah dengan berlayar ke arah barat, memutari benua Amerika yang misterius. Ini adalah pertaruhan besar. Jika berhasil, Spanyol akan mendapatkan akses langsung ke rempah-rempah tanpa harus berkonflik dengan rute Portugis di Afrika. Pada 20 September 1519, armada itu berlayar. Perjalanan ini adalah sebuah mimpi buruk. Mereka menghadapi badai yang mengerikan, pemberontakan kru yang haus darah, dan kelaparan yang tak terbayangkan. Mereka terpaksa memakan tikus, serbuk gergaji, bahkan kulit dari tiang layar kapal. Setelah susah payah menemukan dan melewati selat di ujung selatan Amerika, mereka memasuki samudera luas yang tampak tenang. Magellan menamainya Mar Pacifico, Lautan Teduh, tapi ketenangan itu mematikan. Selama 99 hari, mereka tidak melihat daratan. Penyakit skorbut merajalela, gusi para pelaut membengkak dan gigi mereka rontok. Puluhan orang tewas. Di tengah keputusasaan inilah, peran Enrique menjadi semakin vital, bukan hanya sebagai penerjemah, tapi juga sebagai simbol harapan bahwa mereka sudah dekat dengan dunia yang ia kenal. Dan akhirnya, pada Maret 1521, setelah penderitaan panjang, mereka tiba di sebuah kepulauan yang kelak dinamai Filipina. Mereka bertemu dengan penduduk lokal. Inilah momen pembuktian bagi seluruh ekspedisi. Inilah saatnya Enrique bersinar dari atas kapal, Enrique berteriak. Dan keajaiban terjadi. Para penduduk di perahu kecil itu berhenti. Mereka menoleh, dan mereka membalas. Mereka mengerti. Inilah momennya. Momen yang seringkali luput dari buku sejarah. Bagi para kru Spanyol, ini adalah bukti bahwa mereka telah tiba di timur jauh. Tapi bagi Enrique, ini lebih dari itu. Setelah satu dekade terpisah dari rumah, setelah berlayar ke arah yang berlawanan dari semua orang yang ia kenal, ia telah kembali. Ia kembali mendengar gema dari bahasa ibunya. Pada detik itu, secara personal, Enrique telah melingkari bola dunia. Ia berangkat ke timur,
dan kini ia kembali dari barat. Namun, euforia itu tidak bertahan lama. Magellan yang terlalu percaya diri, ikut campur dalam perang antar suku dan tewas secara mengenaskan di pantai Mactan. Kematian sang kapten mengubah segalanya. Dalam wasiatnya, Magellan telah menulis bahwa Enrique harus dibebaskan dan diberi pesangon setelah kematiannya. Tapi para perwira Spanyol yang mengambil alih komando, membenci Magellan dan semua orang dekatnya, termasuk Enrique. Mereka menolak untuk menghormati wasiat itu. Mereka menghina Enrique di depan semua orang, mengatakan bahwa ia akan tetap menjadi budak selamanya. Ini adalah kesalahan fatal. Mereka meremehkan seorang pria yang telah melihat dunia lebih luas dari mereka semua. Catatan Antonio Pigafetta, penulis kronik ekspedisi, menuduh Enrique bersekongkol dengan penguasa Cebu untuk menjebak sekitar 30 perwira Spanyol dalam sebuah jamuan makan malam berdarah. Setelah pembantaian itu, Enrique lenyap. Sejarah Eropa menutup bukunya rapat-rapat. Bagi mereka, dia adalah seorang budak pengkhianat. Lenyap bagi Eropa, bukan berarti lenyap dari dunia. Mari kita gunakan logika. Enrique kini bebas di Cebu. Apa yang akan dia lakukan? Mencoba ikut kapal Spanyol yang telah menghinanya? Atau melakukan satu hal yang paling masuk akal, pulang? Jarak dari Cebu ke Malaka, kampung halamannya, adalah rute perdagangan yang sudah sangat ramai. Sebagai seorang penerjemah ulung yang menguasai berbagai bahasa, sangat mungkin baginya untuk menumpang kapal dagang dan kembali ke tanah kelahirannya. Jika ini terjadi, maka ia menyelesaikan putaran penuhnya sekitar setahun sebelum kapal Victoria yang dipimpin Del Cano terseok-seok tiba di Spanyol pada September 1522. Kisah Enrique lebih dari sekadar trivia, siapa yang pertama? Ini adalah tentang merebut kembali narasi. Ini membuktikan bahwa di tengah zaman penjelajahan Eropa yang sering digambarkan heroik, ada seorang anak Nusantara yang bukan sekadar objek, bukan sekadar budak, tapi tokoh sentral, kunci dari keberhasilan misi, dan mungkin, sang pengeliling dunia yang sejati. Sejarah memang tidak memiliki bukti fisik kepulangan Enrique. Tapi ketiadaan bukti bukanlah bukti ketiadaan. Kisahnya mengajak kita untuk bertanya, cerita siapa yang kita pilih untuk didengar? Cerita para penakluk, atau cerita seorang anak bangsa yang cerdas, yang dunianya direnggut, namun berhasil melingkari dunia itu sendiri dalam perjalanannya untuk kembali pulang? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita diskusikan warisan Enrique dari Malaka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kita bisa terus membongkar lebih banyak lagi sejarah tersembunyi dari Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.